Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Saya masih dapat mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah saya yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik Orang Dewasa. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Adapun tugas mata kuliah saya ini yaitu mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik, di mana dosen yang mengampu adalah Bapak Dr. Ilham Kamarudin SPD MPD. Judul presentasi kali ini adalah Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik Orang Dewasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Suleman dengan NIM 2003015000039, kelas PJKRA. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan secara langsung pertumbuhan dan perkembangan fisik orang dewasa. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah perubahan atau kenaikan dalam ukuran secara keseluruhan fisik, seperti tulang, tinggi badan, berat badan, jaringan syaraf, dan lainnya menjadi sempurna. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Latar belakang. Masa dewasa merupakan masa tenang setelah mengalami beberapa aspek gejolak perkembangan pada masa remaja. Masa dewasa juga merupakan masa pematangan kemampuan dan karakteristik yang telah dicapai pada masa remaja. Usia di atas 20 tahun dikelompokkan sebagai usia dewasa. Kelompok usia dibagi lagi menjadi kelompok dewasa muda 20 tahun sampai 40 tahun dan dewasa 40 tahun sampai 65 tahun ke atas. Tiap rentan usia memiliki karakteristik sendiri, tetapi karakteristik tersebut tidak sedinamis dan beragam seperti karakteristik perkembangan pada rentang-rentang usia sebelumnya. Hampir seluruh aspek kepribadian mencapai puncak kematangannya pada akhir masa adolesen atau awal masa dewasa muda. Pada usia dewasa, terutama dewasa muda, perkembangan masih berlangsung. Pada usia dewasa, ada aspek-aspek lain berjalan lambat atau berhenti. Bahkan ada aspek-aspek yang mulai menunjukkan terjadinya kemunduran. Aspek jasmania mulai berjalan lamban, berhenti, dan secara berangsur-angsur menurun. Aspek-aspek psikis, intelektual, sosial, emosional masih terus berkembang, walaupun tidak dalam bentuk penambahan atau peningkatan kemampuan, tetapi berupa perluasan dan pematangan kualitas. Pada akhirnya, masa dewasa muda sekitar usia 40 tahun, kekuatan aspek-aspek psikis ini mampu secara berangsur-angsur ada yang mulai menurun, dan penurunannya cukup drastis pada akhir usia dewasa. Karakteristik perkembangan orang dewasa. Di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik telah lengkap dan mencapai puncaknya pada masa adolesen atau masa muda awal, masa dewasa awal. Pada dewasa muda, tinggi badan orang maksimal naik sekitar 2-3 cm kecuali dengan latihan-latihan yang luar biasa. Tinggi badan orang dewasa biasa
naik sedikit lebih tinggi lagi. Perkembangan berat badan terus berjalan dan biasa beraturan sesuai dengan kebiasaan hidup, terutama kebiasaan makan, mengkonsumsi makanan, latihan fisik, serta pola-pola kebiasaan hidup lainnya. Perkembangan kekuatan tulang dan otot mulai berkurang dan melemah setelah usia 30-35 tahun. Tetapi kecekatan, keterampilan, dan kelenturan masih bisa bertahan sampai usia 35-40 tahun. Setelah itu, fungsi aspek fisik mulai berkurang. Usia dewasa muda merupakan usia yang secara fisik sangat sehat, kuat, dan cekatan dengan tenaga yang cukup besar. Masa dewasa muda juga merupakan masa untuk berumah tangga dan melahirkan keturunan. Fungsi-fungsi pengembangan keturunan yang sudah matang pada akhir masa remaja direalisasikan pada masa dewasa muda. Masa ini merupakan masa yang cukup baik untuk membina rumah tangga, melahirkan dan membina keturunan. Kedua yaitu perkembangan intelek. Beberapa ahli psikologi dan pengukuran menyatakan bahwa pada masa dewasa muda tidak ada peningkatan IQ yang berarti. Paling tinggi pada masa ini IQ meningkat 5 poin. Walaupun demikian, kualitas kemampuan berpikir kelompok dewasa muda masih terus berkembang, lebih meluas atau komprehensif dan mendalam. Keluasan dan kedalaman kemampuan berpikir ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan informasi yang dikuasai makin tinggi dan luas ilmu. Pengetahuan dan informasi yang dimiliki makin tinggi, kualitas kemampuan berpikir. Yang ketiga itu perkembangan moral. Tentang perkembangan moral pada pria dan wanita, ada yang menyatakan sama tetapi ada juga yang menyatakan berbeda. Sigmund Freud berpendapat bahwa perkembangan moral pada wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Kohlberg, pengembang teori moral kognitif. Namun demikian, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata tentang perkembangan moral pada pria dengan wanita. Perbedaan yang ada bukan disebabkan oleh faktor jenis kelamin, tetapi lebih banyak disebabkan oleh tingkat pendidikan dan profesi. Yang keempat itu pengembangan karir. Orang bekerja bukan hanya untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga untuk mengembangkan karir. Dalam mengembangkan karir, pemilihan dan perencanaan karir menjadi hal yang sangat penting. Sebab ini menentukan karir seseorang selanjutnya, bahkan menentukan kehidupannya. Sejalan dengan berlangsungnya proses perubahan persepsi tentang hak dan derajat wanita, dewasa ini pengembangan karir bukan hanya milik kaum pria, tetapi juga kaum wanita. Dewasa ini telah lebih banyak jumlah wanita yang berkarir dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Banyak kaum wanita yang menunda pernikahan, menunda punya anak, bahkan tidak menikah demi pengembangan karir. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa. Yang pertama itu adalah kekuatan fisik. Kekuatan fisik yang prima pada orang dewasa memungkinkan mereka untuk optimal dalam bekerja, berkeluarga, memperoleh keturunan, dan mengelola kehidupan keluarganya. Sebaliknya, kekuatan fisik yang tidak prima menghambat orang dewasa untuk mengerjakan apa yang seharusnya dilakukan orang dewasa dan dapat menggagalkan sebagian atau secara total tugas-tugas perkembangan orang dewasa. Kedua yaitu kemampuan motorik. Kemampuan motorik ini mempunyai hubungan yang positif dengan kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik. Kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik memungkinkan orang dewasa melatih keterampilan secara lebih baik. Dengan bekal kemampuan motorik yang sangat baik, orang dewasa dapat melaksanakan dengan baik kegiatan-kegiatan dalam lingkup tugas-tugas perkembangannya. Orang dewasa yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan dengan cepat menguasai keterampilan dalam berolahraga dan berkarya. Hal ini memudahkan mereka untuk bergaul dan berkomunikasi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan.
Yang ketiga yaitu kemampuan mental. Kemampuan mental diperlukan untuk menyesuaikan diri pada situasi-situasi baru, mengingat kembali hal-hal yang dulu pernah dipelajari, penalaran analogis, dan berpikir kreatif. Kemampuan mental ini mencapai puncaknya dalam usia 20-an, kemudian sedikit demi sedikit menurun. Kemampuan mental yang dimiliki orang dewasa ini sangat penting kedudukannya dalam menyesuaikan diri terhadap tugas-tugas perkembangan, jauh melebihi pentingnya kemampuan motorik. Kemampuan mental seperti penalaran dengan menggunakan analogi, mengingat kembali informasi yang telah dipelajari dan berpikir secara kreatif sangat diperlukan dalam mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap keterampilan dan kecakapan yang dituntut oleh tugas-tugas perkembangan orang dewasa. Keempat yaitu motivasi untuk berkembang. Motivasi untuk berkembang memiliki peranan yang strategis dalam perkembangan orang dewasa. Individu yang merasa butuh dan perlu untuk menguasai tugas-tugas perkembangan orang dewasa cenderung mengarahkan perilakunya ke arah tugas-tugas perkembangan orang dewasa. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki motivasi untuk berkembang menjadi orang dewasa, individu tersebut cenderung mengabaikan tugas-tugas perkembangan orang dewasa yang harus dikuasainya. Kelima, model peran. Faktor lingkungan perkembangan orang dewasa sangat berpengaruh terhadap perkembangan orang dewasa. Orang dewasa yang berinteraksi dengan orang dewasa lainnya mempunyai model peran untuk diteladani karena berinteraksi dengan orang dewasa lainnya. Mereka memperoleh motivasi untuk mencontoh perilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dianut oleh masyarakat orang dewasa. Sebaliknya, orang dewasa yang masih berinteraksi dengan remaja dan mengikuti garis-garis perilaku remaja akan tetap berperilaku seperti remaja dan bukan pola perilaku orang dewasa. Jika mereka tetap dalam status ketergantungan, mereka hampir tidak memperoleh kesempatan atau motivasi untuk menguasai tugas-tugas perkembangan orang dewasa. Selanjutnya yaitu perbedaan individual orang dewasa. Yang pertama yaitu perbedaan dalam hal minat. Di sini terdapat 3 pembagian. Pembagian minat yaitu minat pribadi, minat rekreasi, dan minat sosial. Untuk yang pertama yaitu minat pribadi. Dalam minat pribadi terdapat 3 pembagian juga yaitu 4 pembagian yaitu penampilan, pakaian dan perhiasan, uang, dan agama. Untuk yang pertama, penampilan. Minat terhadap penampilan sangat kuat bagi pria dan wanita dewasa pada umumnya. Banyak hal yang dipelajari oleh pria dan wanita dewasa untuk memperoleh penampilan yang memuaskan dan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar daripadanya. Penampilan fisik yang diminati meliputi tinggi dan berat badan serta raut wajah. Untuk keperluan penampilan fisik itulah maka banyak orang yang dewasa mempelajari cara-cara diet, melakukan olahraga, dan mempelajari cara-cara penampilan diri yang menarik. Kedua yaitu pakaian dan perhiasan. Perhatian terhadap pakaian dan perhiasan tetap berperan kuat dalam masa dewasa. Orang-orang dewasa sangat sadar bahwa keberhasilan dalam banyak hubungan sosial dan berbagai bidang kegiatan banyak dipengaruhi oleh penampilan pakaian dan perhiasannya. Ketiga yaitu uang. Orang dewasa lebih tertarik pada uang karena uang dapat memenuhi kebutuhannya. Berbagai masalah yang ditimbulkan uang berasal dari kurangnya pengetahuan bagaimana memanfaatkan uang secara bijaksana atau karena terbawa kebiasaan sewaktu masih remaja. Dan keempat yaitu adalah agama. Orang dewasa umumnya merasa cukup perhatian pada agama. Orang tua sering merasa bahwa mengajarkan dasar-dasar agama yang dianut kepada anak-anak merupakan tanggung jawab moral sebagai orang tua dan kewajiban untuk memberi teladan kepada anak-anaknya.
Yang kedua yaitu dalam hal perbedaan minat rekreasi. Istilah rekreasi diartikan sebagai kegiatan yang memberi kesegaran atau mengembalikan kekuatan dan kesegaran psikologis sesudah lelah bekerja atau sesudah mengalami keresahan psikologis. Fungsi rekreasi sama dengan fungsi bermain pada masa kanak-kanak. Meskipun demikian, rekreasi orang dewasa lain dari permainan kanak-kanak ataupun remaja. Meskipun demikian, terdapat banyak orang dewasa tidak mendapatkan kepuasan dari kegiatan rekreasi mereka. Salah satu masalah penyesuaian utama ialah bahwa mereka masih harus belajar bagaimana menggunakan waktu luang secara menyenangkan. Banyak faktor yang mempengaruhi pola rekreasi orang dewasa. Beberapa faktor tersebut adalah kesehatan, di mana kesehatan sangat penting untuk menunjang terjadinya kegiatan sehari-hari. Kedua yaitu waktu. 3. Status perkawinan. Keempat, status sosial ekonomi. Kelima, jenis kelamin. Dan keenam, penerimaan sosial. Yang ketiga dari perbedaan dalam minat yaitu minat sosial. Semua orang dewasa mesti memiliki posisi dalam kehidupan sosial, entah itu dalam lingkungan sosial secara luas, atau lingkungan sekolah atau perguruan tinggi, ataupun lingkungan keluarganya. Posisi-posisi tersebut menantang orang dewasa untuk berperan di dalamnya dan mengadakan aktivitas tertentu seirama dengan peranannya. Para orang dewasa jelas memiliki peranan, apakah sebagai pemimpin atau yang lainnya. Orang dewasa pada umumnya mempunyai cita-cita atau arah tujuan hidup bermasyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi minat dan aktivitas sosial orang dewasa adalah sebagai berikut. 1. Mobilitas sosial. 2. Status sosial ekonomi. 3. Lamanya tinggal dalam suatu kelompok masyarakat. 4. Kelas sosial. 5. Lingkungan. 6. Jenis kelamin. 7. Umur kematangan seksual. 8. Urutan kelahiran. 9. Keanggotaan dari tempat beribadah. Selanjutnya, perbedaan individual orang dewasa yang berikutnya yaitu perbedaan dalam kepribadian. Ciri-ciri kepribadian orang dewasa yang tampak dalam interaksinya dengan lingkungannya antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, karakter yang mengacu pada teguh tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat dan sebagainya. Kedua, temperamen yang mengacu pada cepat atau lambatnya bereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungannya. Yang ketiga yaitu sikap yang mengacu pada positif atau negatif atau ambivalensinya sambutannya terhadap objek-objek. Keempat, stabilitas emosional yang mengacu pada mudah tidaknya tersinggung, marah, menangis, atau putus asa. Kelima, tanggung jawab yang mengacu pada menerima atau cuci tangan atau melarikan diri dari resiko atas tindakan dari perbuatannya. Keenam, sosiabilitas yang mengacu pada keterbukaan atau ketertutupan dirinya serta kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu perbedaan individual dalam pada masa orang dewasa yaitu kecakapan. Kecakapan orang dewasa yang satu dengan orang dewasa lainnya berbeda. Orang dewasa yang tampak dapat bertindak secara cepat, tepat, dan dengan mudah lazim dikenal orang yang cakap. Dalam istilah psikologis tersebut disebut sebagai orang yang berperilaku intelijen atau memiliki kemampuan dalam berpikir dengan baik. Selanjutnya yaitu
kebutuhan orang dewasa. Teori biologis, biogenik theories, yang menyangkut proses biologis yang lebih menekankan pada mekanisme pembawaan biologis, seperti insting dan kebutuhan biologis. Dan teori sosiologis, sociogenetic theories, lebih menekankan pada pengaruh kebudayaan atau kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa orang dewasa melakukan aktivitas karena didorong oleh adanya faktor-faktor biologis serta adanya pengaruh perkembangan budaya manusia. Menurut Murray dan Edwards mengungkapkan 15 aspek kebutuhan orang dewasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, achievement atau kebutuhan berprestasi, mengacu pada dorongan untuk mencapai hasil sebaik mungkin dan lain sebagainya, misalnya pencapaian dalam perlombaan atau pertandingan, atau pencapaian dalam dunia karirnya. Kedua yaitu kebutuhan rasa hormat atau deference, mengacu pada dorongan untuk mendapat pengaruh dari orang lain dan sebagainya, di mana hal ini dapat terjadi di lingkungan masyarakat ataupun keluarga ataupun lingkungan pekerjaan, di mana seseorang merasa butuh mendapatkan penghormatan dari orang lainnya. Ketiga yaitu kebutuhan keteraturan atau order, mengacu pada dorongan untuk melakukan pekerjaan secara rapi serta teratur dan lain sebagainya. Keempat yaitu kebutuhan memperlihatkan diri atau exhibition, mengacu pada dorongan untuk memperlihatkan diri agar menjadi pusat perhatian orang dan lain sebagainya. Kelima yaitu kebutuhan otonomi atau dengan kata lain autonomi, mengacu pada dorongan untuk menyatakan kebebasan diri dalam berbuat atau mengatakan apapun dan lain sebagainya. Keenam, kebutuhan afiliasi, affiliation, mengacu pada dorongan untuk setia kawan dan lain sebagainya, biasanya terjadi pada lingkungan pekerjaan, masyarakat, dan masyarakat. Ketujuh yaitu kebutuhan interasepsi atau interception, mengacu pada dorongan untuk menganalisis motif dan perasaan diri dan lain sebagainya. Kedelapan yaitu kebutuhan berlindung, succurrence, mengacu pada dorongan untuk memperoleh bantuan orang lain apabila mendapat kesulitan dan lain sebagainya. Kesembilan yaitu dominance atau kebutuhan dominan, mengacu pada dorongan untuk membantah pendapat orang lain apabila pendapat orang lain dan lain sebagainya. Biasanya terjadi pada proses rapat atau musyawarah. 10. Kebutuhan merendah atau abasement, mengacu pada dorongan untuk mengakui berdosa apabila berbuat keliru dan lain sebagainya. Ke-11, kebutuhan memberi bantuan, nurturance, mengacu pada dorongan untuk menolong kawan yang kesulitan dan lain sebagainya. Ke-12 yaitu kebutuhan perubahan atau yang biasa disebut change, mengacu pada dorongan untuk menggarap hal-hal yang baru dan lain sebagainya. 13. Kebutuhan ketekunan atau endurance, mengacu pada dorongan untuk bertahan pada suatu pekerjaan hingga selesai dan lain sebagainya. Ke-14. Kebutuhan heteroseksual atau biasa disebut heterosexuality, mengacu pada dorongan untuk berpergian dengan kelompok yang berlawanan jenis kelamin, dan lain sebagainya. 15 yaitu
Kebutuhan agresi atau aggression mengacu pada dorongan untuk menyerang pandangan yang berbeda dan lain sebagainya. Di antara kebutuhan utama dan kuat yang mendorong individu orang dewasa untuk hidup berkeluarga adalah kebutuhan material, kebutuhan seksual, dan kebutuhan psikologis. Tetapi dari segi psikologis, kebutuhan utama dan terkuat untuk berkeluarga bagi orang dewasa adalah kebutuhan akan cinta, rasa aman, dan pengakuan, serta persahabatan. Itulah mungkin materi yang sempat saya bawakan mengenai pertumbuhan dan perkembangan fisik orang dewasa, di mana dalam materi ini masih banyak terdapat kekurangan atau tidak lengkapnya materi yang membuat presentasi atau penampilan tugas saya ini menjadi kurang sempurna. Itulah mungkin presentasi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Aditya Suleman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.